Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pelajaran hadis. Pertemuan yang kedua, kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua judulnya adalah A'dhamud Dunub, dosa-dosa yang paling besar. Jadi kita akan membacakan hadis dan artinya serta kita ambil kandungannya tentang dosa yang paling besar. Lafal hadisnya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyud dambi a'dham qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu summa ay qala an taqtula waladaka min ajli ayyat ama ma'ak qultu summa ay qala an tazniya bi khalilati jarik rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menjadikan bagi Allah suatu tandingan, padahal Dia Allah yang menciptakanmu. Aku berkata, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena ikut makan bersamamu. Aku berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itulah anak-anakku. Hadisnya sudah kita baca, lafal dan artinya. Sekarang kita masuk ke ma'ani kalimat, makna kata dari lafal yang ada di dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah niddan. Arti niddan adalah tandingan. Maknanya syabihan wa masilan, serupa dan semisal. Niddan maknanya syabihan wa masilan. Kemudian ma'ani yang kedua, ma'ani kalimat yang kedua, min ajli ayat ama ma'ak. Maknanya khaufan min rizkihi wa takalifihi al-madiyah. Itu takut akan rezekinya dan kebutuhan pokoknya. Makna dari takut karena makan bersamamu, takut tidak dikasih rezeki oleh Allah, tidak diberi makan, tidak bisa memberi makan, kemudian dibunuh anaknya. Makna kalimat yang ketiga, khalilatu jarik. Maknanya zaujatu jarik. Zaujah artinya istri, jarik tetanggamu. Itu makna kalimat tiga kata. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masuk kandungan hadis. Kita ambil kandungan hadisnya yang nomor 1. A'dhamud dunubi wa akbaruha wa aksaruha khotoron huwa asyirku billahi azza wa jal. Dosa yang paling besar dan paling agung serta paling banyak bahayanya adalah syirik kepada Allah azza wa jal, menyekutukan Allah azza wa jal. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah ta'ala liman mata alaihi wa lam yatub minhu. Itulah dosa yang tidak diampuni oleh Allah bagi orang yang mati dan tidak bertaubat atas dosa tersebut. Wa sahibuhu khalidun mukhalladun finnar, dan pelakunya akan kekal di dalam neraka. Jadi dengan hadis yang pertama yang dapat kita ambil, dosa yang paling besar nomor 1 adalah syirik kepada Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni oleh Allah ketika dia tidak bertaubat. Sebelum mati tidak bertaubat, nah itu dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah.
dan jelas tempatnya di neraka. Hati-hati jangan berbuat syirik kepada Allah, karena dosa besar dan itu balasannya adalah neraka. Kemudian kita ambil kandungan hadis yang kelima, langsung nomor 5. Al-qatlu jarimatun syani'atun wa dambun adimun. Membunuh adalah kejahatan yang keji dan termasuk dosa besar. Sahibuhu mu'arradun lidukhulin nar. Pelakunya juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa yakunu asaddu juruman wa asna'u damban idza kana al-qatlu lil waladi khaufan minal faqri. Dan membunuh itu akan semakin menjadi kejahatan yang keji dan dosa yang sangat besar apabila dilakukan terhadap anaknya sendiri karena takut fakir atau miskin. Nah, jadi membunuh itu sudah termasuk dosa besar, dosa yang sangat keji. Nah, terlebih membunuh anak kandungnya sendiri karena takut miskin, tidak bisa memberi makan, itu dosanya lebih besar lagi. Kemudian yang keenam, kandungan hadis yang nomor 6, az-zina min kabairid dunub wa hiya jarimatun bisyi'atun dararuha muta'addun lil akharin. Zina termasuk dosa yang paling besar dan termasuk kejahatan yang keji serta bahayanya juga akan kembali kepada orang lain. Nah, apa itu zina? Yaitu hubungan suami istri di luar nikah. Nah, kalau sudah menikah halal tidak. Nah, di zina itu sudah termasuk dosa besar dan pasti merugikan orang lain atau bahayanya juga orang lain. Nah, apalagi di dalam hadis tadi zina dengan istri tetangga itu dosanya jauh lebih besar. Jangan berbuat zina, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa besar tersebut. Nah, itu kandungan hadis yang dapat kita ambil 3 saja, nomor 1, 5, dan 6. Nah, sekarang tugas kalian seperti biasa menghafalkan hadisnya, lafalnya itu dihafalkan, kemudian dikirimkan atau disetorkan kepada ustadz. Kemudian tugas yang kedua secara tertulis adalah menulis ayat atau lafal Arab dari surat Al-An'am ayat 151 dan surat Al-Isra ayat 31 lengkap dengan terjemah. Jadi lafal ayatnya Arabnya dan terjemahnya, kemudian dijelaskan kandungan ayat kedua ayat tersebut, hubungannya atau terkait dengan hadis yang kita pelajari tentang dosa besar itu apa, ada hubungan apa, jadi keterkaitannya ya, penjelasannya pakai bahasa Indonesia aja. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya dan nanti akan kita lanjutkan. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan yang ketiga, nanti masuk hadis yang ketiga. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.